Oke, kemudian nanti akan masuk ke bagian seksi 2 ya, bagian kedua, yaitu mengenai detail dari data diri dari peserta ya. Jadi tiga, dua, satu, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman melanjutkan dari video sebelumnya tentang Google Form. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari detail-detail dari Google Form ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa itu section dan penggunaan drop down pada sebuah jawaban atau pertanyaan dengan menggunakan Google Form. Langkahnya bisa teman-teman buka dari Google Drive-nya, kemudian silahkan buka Google Form yang sudah sebelumnya teman-teman buat ya. Ini punya saya yang kemarin seperti ini. Nanti akan kita implementasikan apa itu penggunaan sebuah section ya, atau di sini adalah bagian atau section ya. Misalnya formnya nanti akan kita pecah menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah depan atau mungkin intronya, jadi apa itu sih formulir ini dibuat untuk apa dan keterangan-keterangan. Kemudian bagian 2 mengenai isi konten, yaitu misalnya dari nama sampai upload foto. Kemudian yang ketiga adalah bagian akhir yang menyatakan misalnya syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, bisa seperti itu. Oke, kita mulai langsung saja. Untuk menerapkan sectionnya, yang pertama teman-teman di bagian judul ini teman-teman aktifkan, atau yang paling atas ini ya. Kemudian teman-teman bisa, ini teman-teman scroll aja sampai atas, kemudian pilih tambahkan bagian di sini. Klik aja. Nah, oke, pas ya. Nah, jadi di sini akan terbentuk nih bagian 1 dari 2, bagian 2 dari 2. Nah, seperti itu. Di bagian 1 ini sebenarnya juga bisa teman-teman tambahkan misalnya beberapa pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, namun di sini yang akan kita buat adalah di sini hanya untuk keterangan dari seminar itu sendiri. Pasti seminar itu sendiri bisa dilaksanakan kapan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini mungkin kita kasih penjelasan ya. Misalnya pelatihan ini adalah tentang penggunaan Google Suite. Silakan lengkapi data pada form yang disediakan atau dengan menekan tombol next atau berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika formnya ini tampil teman-teman di browser, nanti yang tampak adalah akan muncul di sini ya. Ketika bagian ini muncul, akan muncul tombol next atau berikutnya, tergantung dari bahasa yang digunakan. Oke, kemudian nanti akan masuk ke bagian seksi 2 ya, bagian kedua, yaitu mengenai detail dari data diri dari peserta ya. Jadi nanti judul dari bagian kedua atau seksi 2-nya adalah, section 2-nya adalah misalnya ini data diri peserta. Kita kasih deskripsi, lengkapi data diri Anda dengan data yang sebenarnya. Oke, misalnya seperti ini. Nanti pesertanya akan mengisi, kemudian di akhir misalnya seperti ini. Oke, di sini di paling akhir kita buat seksi lagi, kita aktifkan yang kalimat pertanyaan yang paling akhir, kemudian kita tambahkan seksi. Nah, seperti ini, section baru ya.
Atau di bagian ini, bagian yang saya bersedia ini kita jadikan pertanyaan di seksi 3 ya kita. Jadi ini bisa teman-teman tarik ke bawah. Caranya dengan menyorot elemen pertanyaannya sampai terbentuk icon tanda panah putih seperti itu, kemudian diklik, ditahan, kemudian dipindahkan ke bawah seperti ini. Oke, nah, ini bagian tiganya atau section 3-nya kita buat untuk bagian akhir ya. Jadi misalnya konfirmasi peserta misalnya. Oke. Nah, di sini kita buat deskripsi centang pilihan di bawah ini untuk mengikuti pelatihan. Misalnya seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan section ya. Jadi kita bisa membagi form kita menjadi beberapa section yang ditentukan lah seperti itu. Oke, kita akan testing dulu teman-teman. Kita akan kirim formnya ya. Oke, saya akan membuka file lain dulu. Saya akan gunakan Mozilla saja. Oke, kemudian akan saya copy di sini. Nanti akan terlihat bedanya dengan form yang tanpa menggunakan. Oh ya, sorry, kita lupa membuka ya. Ya, ini pada video sebelumnya kita sudah tutup. Nah, sekarang kita akan membuka dulu ya. Nah, ini saya di menu jawaban ini saya klik lagi supaya menerima jawabannya. Oke, saya balik ke Mozilla Firefox-nya sebentar. Ini kan. Oke, ini saya refresh. Nah ini teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, ketika di bagian yang pertama akan muncul tombol next atau berikutnya ya. Nah, jadi nanti ketika muncul seperti ini, peserta tinggal menekan tombol next dulu sebelum mengisi data. Nah, nanti kemudian baru akan muncul di sini data diri peserta yang tadi, baru dia melengkapi namanya ya. Misalnya Bedawi Rustam, misalnya seperti itu. Misalnya Banjarmasin, ini MM itu adalah bulan, D ini adalah day untuk tanggal, dan ini adalah tahun ya. Nah, jadi masing-masing form dan masing-masing browser itu akan berbeda untuk konsep tanggal lahirnya ya, kemungkinan teman-teman ya. Misalnya bulan 10 tanggal 25 1980 misalnya seperti itu. Ini saya cek aja alamat jalan, gitu aja. Dia milih misalnya Google Docs, upload fotonya ada nggak nih ya kira-kira foto. Oke, misalnya saya ambil salah satu nih. Oke, nah dia nanti next lagi karena di settingan kita yang di sebelah sini, setelah upload foto dia akan masuk ke sesi atau bagian ketiga atau section ketiga ya. Kemudian dia tekan tombol next atau berikutnya lagi, baru di sini adalah konfirmasi. Nah, centang pilihan di bawah ini untuk mengikuti pelatihan. Berarti saya harus mencentang. Nah, ketika udah selesai dicentang, baru kita klik submit untuk mengirimkan datanya. Oke, kita klik submit. Oke, ini sudah terbentuk ya atau terisi datanya. Kita akan cek di dataan kita nih. Oke, ini sudah jawabannya bertambah dua jawaban di sini. Oke, nah ini udah jawaban, ada Google Form sama Google Docs yang mengikuti. Oke, nah itu untuk penggunaan section pada Google Form ya teman-teman. Berikutnya adalah kita akan membuat sebuah
implementasi dari penggunaan yang namanya di sini, sorry sebentar saya cari dulu, drop down. Ini ada drop down teman-teman. Jadi drop down ini bisa kita setting sesuai dengan jawaban peserta kita ya. Yang paling simpel misalnya nih, ketika nanti pelatihan kita atau peserta kita memilih Google Docs, maka dia nanti akan menuju ke section tertentu tergantung yang sesuai dengan Google Docs ya. Jadi nanti akan kita bikin beberapa section tertentu, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan kita bikin tambahan 5 seksi yang nanti itu diakses sesuai dengan pilihan dari pelatihan tersebut apa. Nanti misalnya kalau pesertanya memilih Google Docs, nanti yang akan tampil adalah section bagian Google Docs. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, gimana caranya?